Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Sejarah Pendidikan Islam yang beranggotakan 3 orang, yakni Andika Ivan Syefwa, Muhammad Ardam, dan Eklis Atiba, yang akan menjelaskan tentang sejarah pembaruan pendidikan Islam. Yang pertama yakni pemikiran pembaruan dalam Islam. Banyak beberapa ulama yang berperan dalam pembaruan pendidikan Islam Timur Tengah, seperti Muhammad Ali Pasha, Muhammad Abduh Jamaluddin Al-Afghani, dan Rashid Ridho dari Mesir. Pada masa kemunduran Islam abad 13-18, semua warisan ilmu pengetahuan dan juga filsafat kaum muslimin mulai sadar bahwa dia mulai dijajah oleh bangsa Eropa mulai dari abad ke-11 hingga ke-17 Masehi. Hal yang membuat sadar yakni kekalahan yang diderita Turki Utsmani dalam peperangan bangsa Eropa, sehingga kaum muslim mengirim Utsman untuk belajar dari kemajuan bangsa Eropa. Kemudian didirikannya sekolah militer di Turki abad ke-1734. Umat Islam mulai bangkit kembali, terutama di bidang pendidikan Islam, dengan tujuan untuk memurnikan kembali ajaran Islam. Dengan adanya beberapa pelopor yang mengawal di setiap daerah masing-masing. Adapun opini kebangkitan yang mengacu pada tema yang sama, yakni 1. Mengembalikan ajaran Islam ke unsur aslinya yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta menghilangkan kepercayaan kepada selain Allah, hal-hal mistik, khurafat, dan bid'ah. Yang kedua, yakni membuka kembali pintu ijtihad yang telah beberapa abad dinyatakan telah ditutup. Selanjutnya yakni pola pembaharuan dalam Islam. Dalam pendidikan Islam, 1. Yaitu pola pembaharuan pendidikan Islam yang berorientasi pada pendidikan modern di Barat. Golongan berpandangan bahwa kekuatan dan juga kesejahteraan yang kini dimiliki bangsa Barat adalah hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang telah mereka capai dan merupakan perkembangan ilmu pengetahuan dari dunia Islam yang ia kuasai saat muslimin mulai lengah dan kepuasan yang ia capai. Maka umat Islam berpikiran bahwa ia harus mendapatkan dan menguasai ilmu pengetahuan itu kembali. Yang kedua, yakni golongan yang berorientasi pada sumber Islam murni. Golongan ini berpendapat bahwa Islam adalah sumber kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Sebab-sebab kelemahan umat Islam menurut mereka adalah karena tidak lagi melaksanakan ajaran Islam dengan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, yakni usaha yang berorientasi pada nasionalisme. Golongan ini melihat bahwa bangsa Barat, rasa nasionalisme ini muncul bersamaan dengan berkembangnya pola kehidupan modern. Keadaan ini pada umumnya mendorong bangsa Timur dan bangsa yang telah terjajah lainnya berinisiatif mengembangkan nasionalisme mereka masing-masing. Selanjutnya yakni tokoh-tokoh pembaharuan pendidikan Islam. Yang pertama yakni Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani adalah seorang pemimpin pembaharuan dalam Islam yang aktivitasnya berpindah-pindah dari satu negara Islam ke negara Islam yang lainnya. Ia mendirikan perkumpulan Al-Urwatul Al-Wuqsa yang anggotanya terdiri dari orang-orang Islam, Mesir, India, Suriah, Afrika Utara, dan lain-lain. Di antara tujuan yang hendak dicapai adalah memperkuat rasa persaudaraan, membela Islam, dan membawa umat Islam kepada kemajuan. Salah satu karya dari Jamaluddin Al-Afghani dan tokoh lainnya di Jamaah Urwah Al-Wuqsa, yaitu majalah Urwah Al-Wuqsa yang cukup terkenal termasuk di Indonesia. Yang kedua yakni Rashid Ridho. Rashid Ridho adalah murid dari Muhammad Abduh. Setelah itu ia meneruskan ke sekolah agama yang ada di Tripoli dan belajar dari Urwah Al-Wuqsa, Jamaluddin, dan Muhammad Abduh. Ia banyak belajar dengan Muhammad Abduh ketika Muhammad Abduh sedang dalam buangan di Beirut. Ia mulai mencoba menjalankan ide-ide pembaruan ketika masih berada di Suriah dan mendapat tantangan dari pihak Turki Utsmani. Lalu ia memutuskan pindah ke Mesir dan berada di dekat gurunya Muhammad Abduh pada tahun 1890. Rashid Ridho berargumen bahwa dalam bidang pendidikan Islam memerlukan pembaruan yang melihat perlu ditambahkannya ke dalam kurikulum mata pelajaran berikut, yaitu teologi, pendidikan moral, sosiologi, ilmu bumi, sejarah, ekonomi, ilmu hitung, kesehatan, bahasa asing, di samping fikih, tafsir, dan hadis-hadis, dan lain-lain. Yang ketiga yakni Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal berasal dari keluarga golongan menengah di Punjab dan lahir di Sialkot pada tahun 1867. Untuk meneruskan studi, ia kemudian pergi ke Lahore dan belajar di sana sampai memperoleh gelar MA.
Pada tahun 1905, Muhammad Iqbal pergi ke negara Inggris dengan belajar filsafat di Universitas Cambridge. 2 tahun kemudian, ia pindah ke Munich, Jerman, dan memperoleh gelar PhD dalam bidang tasawuf. Dalam pemikiran Muhammad Iqbal di bidang pendidikan, ia berpendapat bahwa kemunduran umat Islam selama 500 tahun dikarenakan pemikiran umat Islam yang sudah membeku atau sudah tidak dapat berpikir ke depan dengan persiapan yang matang untuk memperbarui Islam di segala bidang, termasuk pendidikan. Maka diperlukan sebuah institusi penegak hukum Islam yang menaungi seluruh umat Islam dan sebuah naungan negara yang dinamakan Khalifah Islamiyah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.